Pringles bukan hanya sekadar camilan, tetapi juga sebuah revolusi dalam kemasan sejak debutnya pada tahun 1968. Pringles benar-benar telah mengubah industri camilan dengan bentuk pelana yang khas dan kaleng silinder ikoniknya, yang menghasilkan lebih dari $3 miliar setiap tahun. Jenius di balik keajaiban camilan ini adalah Frederick Bauer, seorang ahli kimia di Procter & Gamble yang berusaha menemukan solusi bagi berbagai keluhan tentang keripik kentang tradisional. Keripik biasa seringkali terlalu berminyak, mudah hancur, dan kemasannya tampak lebih berisi udara daripada keripik. Misi Frederick adalah menciptakan keripik yang tetap renyah dan segar dalam kemasan yang praktis dan bergaya. Hasilnya adalah camilan yang revolusioner, keripik yang ditumpuk rapi dalam kaleng, menjaga setiap keping tetap utuh hingga gigitan terakhir. Procter & Gamble awalnya memasarkan produk ini sebagai keripik kentang model baru. Namun, popularitasnya yang cepat menarik perhatian regulator. Segera menjadi jelas bahwa Pringles tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai keripik kentang karena hanya mengandung sekitar 42% serpihan kentang kering, bukan kentang utuh. Selain itu, produk ini juga mencampurkan bahan lain seperti tepung beras dan pati gandum. Pada tahun 1975, FDA mengamanatkan perubahan nama dari keripik kentang menjadi keripik berbasis kentang. Perubahan ini diterima di Amerika Utara, tetapi menimbulkan kebingungan di Inggris, di mana istilah keripik kentang lebih dikenal sebagai crisps. Lantas, bagaimana sebenarnya Pringles dibuat? Mari kita mengintip proses produksinya. Proses produksi Pringles dimulai dengan pemilihan kentang segar berkualitas tinggi. Begitu tiba di pabrik, kentang-kentang ini langsung dibawa ke ban berjalan menuju stasiun pencucian. Di sini, mereka direndam dalam tangki besar dengan mesin pencuci hidro yang mengaduk air, menghilangkan kotoran dan sisa tanah dari permukaannya. Setelah bersih, kentang siap untuk dikupas. Mereka jatuh ke dalam drum besar yang dilapisi permukaan kasar seperti amplas, yang menggosok kulit mereka hingga bersih. Setelah dikupas, kentang dipindahkan ke stasiun pemotongan, tetapi terlebih dahulu melalui proses blanching, yaitu pencelupan cepat dalam air panas. Proses ini membantu melunakkan tekstur kentang untuk pemotongan yang lebih halus dan merata, serta menonaktifkan enzim yang dapat memengaruhi rasa dan warna akhir keripik. Kentang yang telah dipersiapkan dipotong menggunakan mesin silinder raksasa yang berputar dengan kecepatan tinggi. Saat kentang mencapai bagian atas silinder, mereka bersentuhan dengan bilah tajam yang mengirisnya menjadi potongan-potongan kecil. Potongan ini kemudian dipotong lagi menjadi kubus kecil untuk mempermudah tahap selanjutnya. Selanjutnya, kubus kentang ini dikirim melalui sabuk getar untuk mencegah penggumpalan. Kamera sensor memeriksa setiap potongan untuk memastikan tidak ada noda atau cacat. Setelah itu, kubus kentang direbus dalam air bersuhu 185 derajat Fahrenheit selama sekitar 2 menit untuk mencegahnya berubah menjadi bubur selama proses pengukusan. Langkah berikutnya adalah pengukusan pada suhu 345 derajat Fahrenheit, yang memastikan kentang matang sempurna. Setelah itu, kentang yang telah dikukus dihancurkan menjadi tumbuk halus tanpa gumpalan. Proses ini berlangsung dalam drum industri besar dengan lengan logam yang terus mengaduk untuk menghasilkan adonan yang lembut dan seragam. Adonan kentang ini kemudian dikeringkan menggunakan drum berputar besar dengan suhu tinggi. Panas dari drum menyebabkan uap air menguap dengan cepat, mengubah tumbuk kentang menjadi lembaran tipis dan lentur. Dari sini, lembaran kentang tersebut kemudian diproses lebih lanjut, hingga akhirnya menjadi keripik Pringles yang kita kenal dan sukai. Begitu tiba di pabrik, kentang-kentang ini langsung dibawa ke ban berjalan menuju stasiun pencucian. Di sini, mereka direndam dalam tangki besar dengan mesin pencuci hidro yang mengaduk air, menghilangkan kotoran dan sisa tanah dari permukaannya. Setelah bersih, kentang siap untuk dikupas. Mereka jatuh ke dalam drum besar yang dilapisi permukaan kasar seperti amplas, yang menggosok kulit mereka hingga bersih. Setelah dikupas, kentang dipindahkan ke stasiun pemotongan, tetapi terlebih dahulu melalui proses blanching, yaitu pencelupan cepat dalam air panas. Proses ini membantu melunakkan tekstur kentang untuk pemotongan yang lebih halus dan merata, serta menonaktifkan enzim yang dapat memengaruhi rasa dan warna akhir keripik. Kentang yang telah dipersiapkan dipotong menggunakan mesin silinder raksasa yang berputar dengan kecepatan tinggi. Saat kentang mencapai bagian atas silinder, mereka bersentuhan dengan bilah tajam yang mengirisnya menjadi potongan-potongan kecil. Potongan ini kemudian dipotong lagi menjadi kubus kecil untuk mempermudah tahap selanjutnya. Selanjutnya, kubus kentang ini dikirim melalui sabuk getar untuk mencegah penggumpalan.
Kamera sensor memeriksa setiap potongan untuk memastikan tidak ada noda atau cacat. Setelah itu, kubus kentang direbus dalam air bersuhu 185 derajat Fahrenheit selama sekitar 2 menit untuk mencegahnya berubah menjadi bubur selama proses pengukusan. Langkah berikutnya adalah pengukusan pada suhu 345 derajat Fahrenheit yang memastikan kentang matang sempurna. Setelah itu, kentang yang telah dikukus dihancurkan menjadi tumbuk halus tanpa gumpalan. Proses ini berlangsung dalam drum industri besar dengan lengan logam yang terus mengaduk untuk menghasilkan adonan yang lembut dan seragam. Adonan kentang ini kemudian dikeringkan menggunakan drum berputar besar dengan suhu tinggi. Panas dari drum menyebabkan uap air menguap dengan cepat, mengubah tumbuk kentang menjadi lembaran tipis dan lentur. Proses ini tidak hanya menjaga rasa dan kualitas kentang tetapi juga menyiapkan produk kering untuk penggilingan yang tepat menjadi serpihan kentang halus yang digunakan untuk adonan Pringles. Setelah lembaran kentang kering sempurna, tahap berikutnya adalah mengubahnya menjadi serpihan kentang yang menjadi bahan dasar setiap Pringle. Lembaran kering ini dimasukkan ke dalam mesin penggilingan, di mana serangkaian bilah tajam memecahnya menjadi serpihan dengan ukuran proporsional sempurna. Bagi mata yang tidak terlatih, serpihan ini mungkin terlihat seperti sereal sarapan atau bahkan pasir halus. Tahap berikutnya adalah pencampuran bahan tambahan yang memberikan tekstur khas Pringles. Dalam mixer besar, serpihan kentang dicampur dengan air, tepung jagung, tepung beras, tepung gandum, tepung jagung kuning yang telah mengalami degerminasi, maltodextrin, digliserida, garam, dan pengemulsi. Campuran ini memastikan adonan tetap segar dan stabil selama sisa proses. Setelah pencampuran selesai, adonan serpihan kentang memiliki tekstur seperti pasir basah, bukan seperti adonan roti. Adonan kemudian bergerak di sepanjang sabuk konveyor dan melewati augur yang menyebarkannya secara merata. Ini memastikan bahwa setiap bagian memiliki konsistensi seragam sebelum ditekan oleh roll raksasa dengan tekanan 4 ton, menghasilkan lembaran panjang dan sangat tipis dengan ketebalan hanya 1 mm. Tanpa mengetahui bahwa ini berasal dari serpihan kentang, seseorang bisa saja salah mengira lembaran ini sebagai kertas atau kain linen. Saat lembaran adonan tipis bergerak lebih jauh, ia dimasukkan ke dalam pemotong roll raksasa yang mengirisnya menjadi bentuk oval. Pada titik ini, camilan mulai menyerupai Pringles yang kita kenal. Di dalam pabrik Pringles, pekerja memiliki nama panggilan unik untuk bentuk ini, yaitu doils, sebuah permainan kata dari oval. Sisa adonan yang tidak terpakai dikumpulkan oleh sabuk lain dan dikembalikan ke tahap pencampuran untuk digunakan kembali. Proses daur ulang ini adalah cara cerdas untuk meminimalkan limbah dan menjaga efisiensi produksi. Setelah adonan berbentuk oval siap, ia bergerak menuju penggorengan, di mana ia akan mengambil bentuk pelana khasnya. Dalam penggorengan, roller besar membentuk irisan adonan menjadi cekungan tipis, atau secara teknis dikenal sebagai paraboloid hiperbolik. Pringles kemudian dimasak dalam minyak panas pada suhu 392 derajat Fahrenheit selama sekitar 11 detik. Proses ini mengunci bentuknya dan memberi tekstur renyah yang diinginkan, menciptakan kerenyahan khas yang membuat Pringles begitu memuaskan. Sekarang, setelah dimasak sepenuhnya, Pringles dikirim melalui blower udara panas yang menghilangkan minyak berlebih dan menurunkan suhu hingga sekitar 104 derajat Fahrenheit. Kemudian, konveyor membawanya di bawah cascade bumbu yang memastikan setiap Pringle mendapatkan jumlah rasa topping yang sempurna. Rasa topping akan bervariasi tergantung pada jenis Pringles yang dibuat, mulai dari krim asam dan bawang klasik, hingga kelezatan pizza dan keju cheddar yang kaya. Setiap Pringle dibumbui dengan sangat teliti, dengan lebih dari 5.952 pon rempah-rempah digunakan setiap hari untuk membumbui berbagai varian dari 160 rasa yang luas. Setelah dibumbui, Pringles dikirim melalui jalur konveyor lain. Berkat bentuknya yang unik, mereka secara alami jatuh ke dalam tumpukan yang rapi, menyederhanakan tugas-tugas di jalur produksi. Saat mereka melanjutkan perjalanan, petugas kontrol kualitas memeriksa Pringles untuk mencari kemungkinan kerusakan selama proses, kekurangan bumbu, atau cacat lainnya yang dapat menurunkan kualitas. Pada tahap ini, Pringles siap untuk dikemas ke dalam tabung ikoniknya. Sepanjang jalur produksi, Pringles diguncang sedikit oleh jalur konveyor yang berbeda untuk memastikan mereka tidak menggumpal. Tumpukan Pringles kemudian ditimbang untuk memastikan berat yang tepat masuk ke setiap tabung sebelum sendok otomatis mengisi tabung dengan tumpukan yang tersusun rapi. Begitu berada di dalam tabung, pemandu otomatis mengetuk ujung tabung yang tertutup untuk mendorong Pringles ke posisinya. Setelah tabung terisi sempurna, mereka maju ke stasiun penyegelan, di mana mesin otomatis menerapkan segel kesegaran yang dapat disobek di bagian atas.
Ini memastikan bahwa setiap keripik tetap renyah dari pabrik hingga pertama kali dibuka. Selanjutnya, lengan mekanis menurunkan tabung ke stasiun lain, di mana mesin pemutar memasang bagian bawah logam ke setiap kaleng. Langkah terakhir ini menutup tabung dengan rapat, mengunci kesegaran, sementara bagian atas tabung telah dilengkapi dengan tutup plastik. Tahukah Anda bahwa di seluruh dunia, Pringles tersedia dalam 5 ukuran tabung berbeda untuk memenuhi berbagai selera? Sebelum dikirim, Pringles menjalani uji kontrol kualitas unik, di mana para ahli rasa melakukan uji rasa buta di bawah pencahayaan merah. Pengaturan ini mencegah penilaian visual berdasarkan penampilan keripik, memungkinkan penguji rasa untuk benar-benar fokus mengevaluasi tekstur dan bumbu dengan menempatkan sisi berbumbu di atas lidah dan merasakan rasanya sepenuhnya saat mengunyah. Jika satu keripik gagal dalam uji rasa ini, seluruh batch tempat Pringles tersebut berasal akan dibuang. Setelah melewati uji kontrol kualitas yang ketat untuk rasa, tekstur, dan penampilan, Pringles memulai perjalanan mereka ke konsumen. Tabung-tabung dikemas ke dalam kotak dan dimuat ke truk untuk didistribusikan. Kotak-kotak ini kemudian dikirim ke pusat distribusi di seluruh dunia sebelum mencapai toko-toko eceran dan supermarket, memastikan para pecinta Pringles selalu dapat menemukan rasa favorit mereka. Jadi, meskipun tipis, sedikit beraroma kentang, dan renyah, Pringles jelas bukan keripik kentang. Jika Anda berada di Inggris, ini juga bukan keripik kentang. Namun, apapun sebutannya, Pringles dan para penemunya, ahli kimia Fred Bauer dan peneliti Alexander Lepa, telah mengubah industri makanan ringan selamanya. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan luar biasa ini melalui pabrik Pringles. Jika Anda menyukai apa yang Anda lihat, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya.